nama saya adalah Milda. Saya dari kelas 11 IPS SMA Dasar Tulang. Saya di sini akan mempresentasikan mapel ekonomi bimbingan dari Ibu Dina Dwi Apriani yang berjudul APBN dan APBD di Jawa Timur pada tahun 2021. 1. APBD di Pamekasan. APBD Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 sebesar 2,1 triliun. Bupati Pamekasan Badut Tamam mengatakan APBDB perubahan anggaran tahun 2021 sempat menyentuh angka 2,2 triliun. Tetapi karena kondisi pada saat ini masih pandemi COVID-19, maka angka tersebut turun menjadi 2,1 triliun. Selain itu, dikarenakan pendapatan asli daerah PAD, kabupaten yang memiliki jargon Pamekasan hebat ini masih rendah. Sudah sebesar 2,2 triliun, namun karena masih pandemi semuanya turun menjadi 2,1 triliun. Sebenarnya semuanya itu hampir dari pusat karena PAD kita masih sangat rendah, kata Bupati Pamekasan Badrut Tamam Selasa 29/12/2020. Kendati demikian, Badrut Tamam akan terus melakukan segala daya dan upaya dalam menghadapi new normal pada tahun 2021 mendatang dengan cara mendorong daya beli masyarakat yang bagus dan pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus. 2. APBD di Sumeneb. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2021 menargetkan belanja sebesar 2.474 yang direncanakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. APBD di Sampang. Sampang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2021 dan pendapatan akhir Bupati terhadap RA APBD 2021 serta penyampaian pengumuman program pembentukan peraturan daerah Pro-Pemperda Kabupaten Sampang 2021 bertempat di Gedung Geraha Paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sampang saat itu juga mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2021 sebesar Rp 1.870 Kamis. Dalam laporannya, Alan Kaisan, anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Kabupaten Sampang mengatakan bahwa pihaknya setelah membaca penelaah dan mengkaji dokumen RAPDB tahun 2021 serta dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat fraksi, komisi dan organisasi perangkat daerah OPD, kemitraan serta dilakukan sinkronisasi dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sampang serta studi perundang-undangan secara umum Banggar DPRD Kabupaten Sampang terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 2021 agar diiringi dengan peningkatan kinerja eksekutif, katanya. 4. APBD di Bangkalan. Wakil Bupati Bangkalan, Dr. Mohni MM hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan tentang penetapan Raperda APBD tahun anggaran 2021. Rapat yang digelar di Aula DPRD tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bangkalan. Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, mengatakan APBD tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Bangkalan sesuai visi misi Bupati Bangkalan. Selain pembelanjaan wajib, itu pastinya akan digunakan untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati, ujarnya usai rapat. Sementara soal anggaran penanganan COVID-19 di APBD tahun 2021 belum diketahui, sebab masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Karena itu diputuskan oleh SK Menteri, jadi masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Ucapnya. Sekedar diketahui APBD Bangkalan tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 2.287 triliun. Sedangkan APBDB
2020 sebesar Rp 2,357 triliun. Dengan demikian, APBD Bangkalan tahun 2021 defisit sekitar Rp 7 miliar. Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad berharap dengan disahkannya APBD Bangkalan tahun 2021 bisa mewujudkan visi misi Bupati Bangkalan untuk mensejahterakan rakyat Bangkalan. 5. APBD di Malang. Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APDB Kota Malang 2021 telah diterima dan disetujui bersama oleh 6 fraksi dari DPRD Kota Malang. Keenam fraksi tersebut menyetujui Ranperda APBD Kota Malang 2021 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Malang pada Kamis 26/11. Proyeksi anggaran yang digelontorkan untuk APBD Kota Malang di tahun 2021 mencapai di Rp 2,4 triliun yang didapatkan dari pendapat asli daerah PAD, retribusi daerah maupun dari pendapatan transfer. Akan tetapi, angka tersebut bukanlah angka final meskipun Ranperda APBD 2020 Kota Malang telah dibuat Ketua DPRD Kota Malang 1, Maderian Diana Kartika. Ini nanti masih ada penyesuaian yang sedang kita tunggu dari dana transfer pusat. Karenanya sambil menunggu kita belum berani mengatakan final setelah ada evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, ucap Made usai paripurna. Untuk itu, Made pun berkeinginan kembali gelar pertemuan satu kali lagi antara tim anggaran dan badan anggaran guna membahas hasil evaluasi dari Gubernur. Dikarenakan dalam evaluasi tersebut nantinya akan ada temuan hal yang boleh dianggarkan dan yang nantinya tidak boleh dianggarkan. 6. APBD di Surabaya. Anggaran pendapatan daerah APBD Kota Surabaya 2021 sebesar Rp 9 triliun 82.800 atau Rp 9,8 triliun disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 28 November 2020. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan total APBD Surabaya sebesar Rp 9,8 triliun ini harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Saat ini kondisi masih pandemi COVID-19, masih banyak warga yang butuh bantuan dan ekonomi Surabaya perlu dipulihkan. APBD harus bermuara pada peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat. Ini tugas kita bersama, kata Reni. Adapun postur anggaran APBD Surabaya 2020 secara umum pada pendapatan sebesar dengan kontribusi sebesar pendapatan dari pendapatan asli daerah PAD. Pada sektor belanja daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah terbesar pada belanja operasional sebesar Rp 7,512 juta dan sisa lebih penggunaan anggaran Silpa pada tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp 1,117.770. Reni merinci alokasi anggaran pada APBD 2021 diprioritaskan untuk atasi dampak pandemi hingga pemulihan ekonomi sesuai dengan tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2021, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan ekonomi, pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana guna mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya. 7. APBD di Mojokerto. Penutupan APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2020 diwarnai dengan sikap satu fraksi yang abstain. Alasannya salah satunya terkait dengan gelombang penolakan penganggaran pemindahan ibu kota kabupaten dan kantor bupati di Mojokerto. Dari 7 fraksi di DPRD Kabupaten,
sebanyak 6 fraksi diantaranya menyetujui penetapan APBD 2020. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.